Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana secangkir kopi yang kita minum tiap pagi atau smartphone yang ada di tangan kita ini bisa sampai ke kita? Di balik semua itu, ada sebuah perjalanan yang luar biasa rumit, sebuah sistem raksasa yang nggak pernah berhenti bekerja. Nah, hari ini kita akan coba bongkar sistem tersembunyi itu, manajemen rantai pasok. Yuk kita mulai dari sesuatu yang deket banget sama kita semua, sambal. Sebelum jadi sambal pedas di meja makan, cabai itu udah ngelewatin perjalanan yang panjang banget loh. Pertanyaan sederhana ini ternyata jadi pintu masuk kita buat ngertiin sebuah konsep yang super besar dan penting. Gampangnya, perjalanannya tuh kayak gini. Mulai dari petani yang nanam, terus dikumpulin sama pengepul, dibawa ke pasar grosir, sampai akhirnya ya jadi bagian dari makanan kita. Rangkaian dari titik A ke titik Z inilah yang kita sebut sebagai rantai pasok. Simpel kan? Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Oke, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi. Kita akan lihat langsung tantangan-tantangan nyata di balik produk yang kita pakai sehari-hari. Dan kita akan belajar dari 5 studi kasus asli dari Indonesia, mulai dari cabai, pakcoy, beras, obat-obatan, sampai sepatu. Siap? Tantangan besar pertama dalam rantai pasok itu soal nilai. Idealnya kan, setiap langkah dalam perjalanan produk itu nggak cuma mindahin barang, tapi juga nambahin nilainya. Nah, PR besarnya adalah gimana caranya mastiin nilai itu nggak bocor di tengah jalan dan sampai ke orang yang tepat. Disinilah kita perlu ngebedain dua hal penting. Rantai pasok dan rantai nilai. Gini deh, kalau rantai pasok itu fokusnya ke gimana barangnya bisa pindah. Nah kalau rantai nilai itu nanya, siapa dapat untung apa di tiap pemberhentian? Biar kebayang, kita balik lagi ke kasus cabai dari Jambi tadi. Nah, ini dia nih masalah utamanya. Meskipun cabenya sukses pindah dari kebun ke piring kita, ternyata keuntungan terbesarnya malah nyangkut di pedagang besar. Petaninya yang kerja paling keras di awal justru punya posisi tawar yang lemah banget. Jadi nilai yang mereka ciptakan nggak sebanding sama yang mereka dapetin. Ini contoh klasik di mana rantai pasoknya sih jalan, tapi rantai nilainya, wah, timpan. Oke, tadi kita ngomongin soal hilangnya nilai uang. Sekarang, gimana kalau masalahnya lebih fundamental lagi? Gimana kalau yang hilang itu produknya secara fisik? Ini membawa kita ke studi kasus kedua, sayuran pakcoy. 31,6%. Coba kita resapi dulu angka ini. Ini bukan sekedar angka loh. Artinya, dari setiap 3 truk pakcoy yang berhasil dipanen, 1 truk penuh itu isinya kebuang sia-sia, bahkan sebelum nyentuh pasar. Bayangin, hampir sepertiga dari seluruh kerja keras petani hilang gitu aja. Jadi, siapa biang keroknya? Penelitian nunjukin ada 2 musuh utama. Pertama, alam itu sendiri, cuaca yang nggak bisa ditebak. Dan kedua, hama dan penyakit tanaman. 2 hal ini nunjukin betapa rapuhnya fondasi dari rantai pasok makanan kita justru di titik paling awal, yaitu di level petani. Kerapuhan ini langsung membawa kita ke tantangan besar berikutnya. Kalau resiko dan ketidakpastian itu pasti ada, gimana caranya sebuah rantai pasok bisa bertahan dan mengelolanya? Nah, buat ngadepin ketidakpastian, para ahli itu punya semacam kacamata khusus yang namanya model SCOR. Anggap aja, ini cara buat membelah rantai pasok yang rumit jadi 5 tahap yang lebih gampang dianalisis. Plan, merencanakan; source, mencari bahan baku; make, membuat produk; deliver, mengirimkannya; dan return, mengurus pengembalian. Dengan dibedah kayak gini, jadi kelihatan jelas di mana aja titik-titik rawannya. Coba kita lihat gimana model ini diterapin di studi kasus produksi beras di Berau, Kalimantan Timur. Hasilnya, peneliti nemuin ada 27 sumber resiko yang beda-beda. Dari sini aja kita bisa lihat betapa kompleksnya ngejaga pasokan makanan pokok kita dari sawah sampai jadi nasi. Dari 27 risiko itu ternyata ada 3 biang kerok utamanya. Proses pengeringan gabah yang kelamaan, cuaca buruk, sama penyimpanan gabah yang nggak benar. Dan coba perhatiin, semua ini terjadinya di mana? Di tahap paling awal, yaitu produksi dan penyimpanan. Ini krusial banget, karena sangat nentuin kualitas beras yang kita makan nanti. Kalau resiko di rantai pasok beras itu ngaruh ke kualitas makanan, gimana dengan rantai pasok farmasi? Di sini taruhannya bukan lagi soal kualitas, tapi bisa jadi soal nyawa. Makanya, manajemen resiko di sini jadi sesuatu yang mutlak, nggak bisa ditawar sama sekali. Di kasus ini, kita lihat ada metode keren namanya House of Risk. Gampangnya gini, metode ini kayak biro jodoh. Setiap risiko dicarikan pasangan solusi yang paling efektif. Contoh paling klasiknya, risiko salah baca resep karena tulisan tangan dokter yang, ya kita tahu sendiri lah ya.
Solusi paling jitu, langsung ganti ke sistem resep elektronik atau e-prescription. Masalahnya langsung tuntas di akarnya. Oke, jadi rantai pasok itu harus efisien dan tangguh. Tapi, di zaman sekarang, itu aja ternyata nggak cukup. Ada tuntutan baru yang makin kencang. Mereka juga harus ramah lingkungan. Inilah era rantai pasok hijau atau green supply chain. Studi kasus terakhir kita datang dari pabrik sepatu. Perusahaan ini sadar, ngukur performa itu nggak bisa cuma dari duit dan waktu. Mereka mulai pakai konsep Green Supply Chain Management. Jadi, indikator kinerjanya atau KPI-nya juga ngukur dampak lingkungan, kayak emisi karbon dan pengelolaan limbah. Nah, ini dia rapornya. Dari total 20 indikator yang mereka pantau, 12 udah masuk kategori hijau, alias bagus. 6 ada di zona kuning, artinya perlu perbaikan. Dan ada 2 yang masuk zona merah. Ini yang kritis dan harus segera ditangani. Gambaran kayak gini benar-benar ngebantu mereka buat fokus ke masalah yang paling penting. Jadi, di mana letak titik merahnya? Ternyata, kelemahan terbesar perusahaan ini ada di tahap paling dasar dan paling awal, plan atau perencanaan. Ini jadi bukti telak, strategi keberlanjutan dan efisiensi secanggih apapun bakal percuma kalau nggak dibangun di atas fondasi perencanaan yang kuat. Oke, kita udah jalan-jalan dari kebun cabe, sawah, apotek, sampai pabrik sepatu. Dari 5 kasus yang beda banget ini kira-kira apa ya benang merah yang bisa kita tarik? Yuk, kita simpulkan pelajaran-pelajaran kuncinya. Ternyata, ada beberapa kebenaran universal dari semua cerita tadi. Pertama, kita butuh kerangka kerja sistematis kayak SCOR buat ngelihat masalah dengan jelas. Kedua, hadapi risiko secara proaktif. Jangan nunggu kejadian dulu, baru panik. Ketiga, seperti kasus sepatu tadi, perencanaan adalah fondasi dari segalanya. Keempat, ramah lingkungan itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan yang terakhir, seperti yang kita lihat dari nasib petani cabai, kolaborasi yang adil di sepanjang rantai itu jadi kunci sukses buat semua pihak. Jadi, lain kali Anda menyeruput kopi atau memakai sepatu baru, mungkin Anda akan melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Anda akan melihat ada sebuah perjalanan tersembunyi yang kompleks di baliknya. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, setelah ini rantai pasok apa lagi ya di sekitar Anda yang jadi menarik perhatian Anda?